Selamat siang Bu Rita dan teman-teman kelas kalian. Hari ini saya Jason Gunawan akan menjelaskan sejarah singkat merek Gojek. Jadi kelompok saya akan menjelaskan Gojek, ada Edo, Brinley, dan Theo. Jadi sejarah singkat merek Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi. Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah driver hanya 20, maka cara pemesanan pun masih dilakukan melalui center call 24 jam untuk waktunya. Tahun 2014, aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh Nadiem Makarim. Lalu pada Januari 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Selain lebih mudah memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah. Aplikasi inilah yang membuat Gojek semakin dikenal masyarakat luas. Selain fitur ojek online untuk penumpang yaitu GoRide, Gojek juga mengembangkan fitur taksi online yaitu GoCar. Fitur pengantar barang ada GoBox, fitur resto online yaitu GoFood, dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Oke, selanjutnya filosofi merek. Yang pertama, logo baru jadi lambang kekuatan Gojek. Logo baru yang bermakna satu tombol untuk semua. Arti lingkaran di logo baru ini mewakili ekosistem Gojek yang semakin solid memberikan manfaat untuk semua. Logo baru menempatkan mitra pada tempat istimewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana merek Gojek melakukan strategi komunikasi pemasaran, yaitu ada dua, media massa dan sosial media. Media massa Gojek menggunakan dua cara, yaitu media cetak sama billboard. Pertama itu media cetak, Gojek menggunakan iklan baliho yang tidak biasa. Perusahaan tersebut menggunakan karangan bunga raksasa. Karangan bunga raksasa tersebut dibuat untuk memberikan ucapan selamat kepada merek-merek ternama seperti tolak angin dan kapal api. Terus kedua, billboard. Bagi penghuni kota Jakarta pasti masih ingat dengan iklan Gojek dalam bentuk halaman tersebut di baliho raksasa. Yaitu iklan tersebut sempat viral di medsos tahun lalu. Dalam narasinya, pihak perusahaan menggambarkan betapa menyenangkan bisa pergi ke kantor tepat waktu. Narasi tersebut sengaja dibuat panjang untuk menyindir pengendara yang terjebak macet. Sosial media, biasanya Gojek menggunakan sosial media seperti Instagram, YouTube, dan aplikasi Gojek. Dan Gojek memang aktif di segala medsos dengan mengelola dan membuat konten terkait postingan harian dan pemberitaan kampanye yang lebih besar. Contohnya itu seperti diskon 50% untuk GoRide, GoCar, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan terus-menerus mengamati dan melacak media sosial baru, berinteraksi dengan duta merek lain, mengumpulkan wawasan yang akan membuat konten menjadi menarik, dan yang terakhir melakukan brainstorming audiens yang ditargetkan untuk membujuk mereka agar melakukan pembelian. Strategi positioning merek Gojek. Gojek dalam menempatkan brand positioning melakukan diferensiasi produk dan jasanya sebagai dasar untuk penempatan positioning tersendiri dari bidang yang serupa, antara lain: pertama, adanya diferensiasi terhadap produk. Gojek memiliki diferensiasi produknya lebih lengkap dibandingkan kompetitor lainnya, yaitu layanan jasa yang dapat dinikmati oleh penggunanya, mulai dari layanan pesan antar seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoBluebird, GoSend, kemudian layanan spa dan message yaitu GoMessage, dan layanan keuangan GoPay, serta layanan kebersihan GoClean dan GoLife. Kedua, adanya citra perusahaan yang melekat. Adanya pembaharuan logo yang dilakukan oleh Gojek mempresentasikan alasan munculnya Gojek, yaitu memecahkan masalah dalam teknologi. Maka dari itu tagline baru yang dikeluarkan, pasti ada jalan, menjadi pelopor baru berkembangnya teknologi terutama dalam bidang transportasi online. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam personilnya. Rekrutmen yang dilakukan Gojek dalam pemilihan drivernya sangat selektif. Setiap driver yang direkrut memiliki kualifikasi tertentu,
dari minimal usia yang ditentukan dengan rentang umur 17 tahun sampai dengan 55 tahun. Adanya kualifikasi umur ini untuk bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna setia Gojek. Kemudian setiap driver harus memiliki surat izin mengemudi baik SIM A maupun SIM C yang masih berlaku. Smartphone yang digunakan harus memiliki RAM minimal 1 GB. Hal ini bertujuan agar akses yang digunakan para driver lancar dan meminimalisir resiko gangguan sistem Android. Dan yang terakhir, analisis kelebihan dan kekurangan terhadap pesaing utama yaitu Grab. Yang pertama, kelebihan. Kedua, perusahaan menggunakan media sosial dengan baik untuk berinteraksi dengan pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan dan memperkuat citra merek mereka. Yang kedua, mereka memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk membagikan konten yang relevan dan menarik perhatian pelanggan. Terus yang terakhir, kekurangan. Meskipun mereka memiliki kehadiran yang kuat di media sosial, tantangan terus muncul dalam menjaga kredibilitas dan menangani masalah yang mungkin timbul dalam interaksi dengan pengguna.